Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal aradina was samawat وأنزل الماء من المعصرات وأنشأ حبا والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وأثاب على أعمال الصالحات ونصلي ونسلم على سيدنا محمد ذي المعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميقات. أما بعد، أيها المحترمون، para alim ulama, para habaib, wabil khusus keluarga besar Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Mahdali, semoga Allah subhanahu wa ta'ala curahkan rahmatnya kepada mereka semua untuk senantiasa mengingatkan kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, segenap aparatur negara, wabil khusus ayahanda kami, cucu-cucu dari Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Mahdali, segenap keluarganya, begitu juga kepada ayahanda kami Al-Habib Anas bin Abu Bakar Al-Hindwan, begitu juga ananda kami Al-Habib Ali Hilmi Farmadi bin Al-Habib Muhammad Amin Al-Hindwan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan mereka kesehatan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita semua. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada nama yang tidak saya sebutkan, saya mau ceramah, bukan mau nama baca orang. Mun sebut tung situng tak mareh, singkat baik, tanpa harus mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Amin, Allahumma. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, panjang lebar tadi telah kita dengarkan bersama tausiah dari Habib Ali Hilmi Farmadi. Semoga apa yang beliau sampaikan kemudian paling tidak menjadi tujuan kita di dalam meraih ridha Allah, mencapai ridha baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita lakukan pada saat ini, apa yang kita kerjakan pada saat ini adalah bagian dari sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita baca, apa yang kita lakukan pada saat ini berdasarkan ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jika ada sementara sebagian dari orang yang mengatakan apa yang kita lakukan saat ini tidaklah merupakan ajaran baginda Rasul, itu sebab karena kebodohan mereka, itu sebab karena referensi mereka sedikit dan tak mengenal banyaknya ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terkadang kita mendengar tahlilan yang kita lakukan disebut bid'ah, mengada-ada. Terkadang kita dapatkan 7 hari kita berdoa untuk orang yang telah meninggal, dikatakan mengada-ada dan bukan ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terkadang membacakan doa untuk seseorang pada hari yang ke-40 atau di beberapa tempat pada hari yang ke-25.
atau melakukan haul, kegiatan rutin setiap tahunnya mendoakan seseorang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, dikatakan mengada-ada oleh sekelompok masyarakat. Naudzubillah, tsumma naudzubillah, dari kebodohan yang hinggap di dalam otak mereka. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, itu sebab kita yang sebagian besar berada di dalam madhab ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang cerdas, yang memiliki ulama-ulama yang jenius di dalam mengartikan setiap apa yang berasal dari Allah dan Rasul. Mereka adalah orang yang mampu untuk mentransfer keilmuan mereka, memindahkan keilmuan mereka kepada kita tanpa terasa kita telah melakukan sunnah dari sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang hebat, dibuatnya kita melakukan sunnah tanpa kita tahu bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya adalah sunnah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh umpamanya, tahlilan yang kita kerjakan, tahlilan yang kita lakukan, yang merupakan tradisi Islam yang dihidupkan oleh ulama-ulama kita terdahulu, di dalam apa yang kita kerjakan semuanya adalah ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya bisa datangkan banyak hujjah di dalam hadis baginda Rasul berbicara tentang apa yang ada di dalam acara atau ritual tahlil, semuanya berasalkan dari Al-Quran dan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mun kelar sampean sing ngidingaki, neka bisa ducem kata locem. Siap? Biar siap, udah lemes. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, marilah kita kemudian berbicara bagaimana ulama kita yang pandai, ulama kita yang jenius membuat kita kemudian melakukan hal sunnah tanpa kita merasakan. Begitu lama mereka ajarkan kepada kita sehingganya menjadi sebuah tradisi yang tanpa sadar bahwa itu adalah sunnah baginda Rasul. Saya hendak bertanya, apa yang kita baca biasanya kalau kita mengadakan acara ritual tahlil? Yang pertama, kalau Al-Quran yang kita baca biasanya surat Yasin. Apa kata baginda Rasul? Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan kepada orang yang meninggal di antara kalian surat Yasin. Sunnah enggak sunnah baca Yasin? Sunnah atau enggak sunnah? Nyawa. Menitanya aki nyawa. Tak kau tak tahu. Pilihan ada dua. Sunnah tak sunnah? Ini kan nyaman mana ceramah pada ben kayak pada senyawa. Mana cakap TV kasoh. Capek berbicara sendiri kalau nggak dijawab. Hal sunnah yang diajarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka mengatakan bid'ah, mereka berkata itu untuk orang yang tak kala ia sudah mati dan masih jenazahnya ada di hadapan kita yang diperintahkan oleh baginda Rasul. Saya bisa datangkan hadis, puluhan hadis bahwa baginda Rasul pernah berkata, Iqra'u ala mautakum Yasin. Tak kala para sahabat sedang berkumpul dan datang, baginda Rasul bercerita tentang para sahabatnya yang meninggal di dalam perang Badar. Baginda Rasul berkata, Iqra'u ala mautakum Yasin. Mereka telah meninggal dunia. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada baginda Rasul untuk menghadiahkan surat Yasin kepada orang yang sudah meninggal. Apakah sampai Habib? Sampai. Betul sampai Habib. Sampai karena satu, ini perintah baginda Rasul dan disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak percaya, berangkat duluan ke barzah, baru bisa kasih kabar. Kalau saya tanpa harus ke barzah, saya percaya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu si tak partajia mangkat ke ada. Pas abri kabar ke Saudi. Mohon bisa. Kalau bisa. Itu sebab mereka yang berangkat nggak pernah kembali. Benarkah sampai bacaan kita kepada mereka Habib? Sampai. Apa kata baginda Rasul? Laulal ahya lahalakatil amwat. Kalau bukan karena yang hidup, celaka yang mati. Kenapa? Sedikitnya amal yang kita lakukan tak kala kita ada di muka bumi. Sedikit amal kita. Siapa di antara kita yang merasa amalnya baik?
Siapa yang merasa di antaranya kita amal kita begitu banyak? Jika orang telah siap dengan amal yang banyak, biasanya dia siap menerima yang namanya kematian. Ada yang siap mati hari ini? Kenapa? Amal masih sedikit. Setiap kita pasti mengatakan amal kita sedikit. Dan ketahuilah, urusan amal adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah berprasangka bahwa kalian akan masuk ke dalam surga. Kita akan masuk ke dalam surga karena amal kita, Jangan. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak satupun di antara kalian akan masuk ke dalam surga Allah karena amalnya. Sahabat bertanya, walaupun engkau ya Rasulullah, apakah engkau juga tak masuk surga karena amalmu ya Rasulullah? Benar. Tak seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Bahkan aku juga demikian. Akan tetapi Allah meliputi aku dengan rahmatnya. Allah meliputi aku dengan kasih sayangnya. Allah meliputi aku dengan keutamaan. Sehingganya aku pastilah penghuni surga karena datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, hadirat, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Jika baginda Rasul berkata laulal ahya lahalakatil amwat, berarti kita ini yang meninggal banyak kekurangan amal. Kita yang nantinya akan kembali kepada Allah, sedikit amal kita perlu dibantu oleh yang hidup. Ulama-ulama kita yang cerdas, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengemas tentang 7 hari yang kemudian kita kenal dengan tahlilan. Lagi-lagi orang yang gak suka kepada kita bilang bid'ah 7 hari, tak ada di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak hadisnya kalau saya ceritakan. Hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Tanbihul Mughtarrin yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau berkata, peringatan 7 hari yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berdasarkan sebuah hadis dari seorang tabi'in, dari seorang sahabat sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa tabi'in yang menyampaikannya? Taus bin Kaisan, ia pernah berkata, aku mendengar sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada bahwa mereka mendengar dari baginda Rasul 7 hari pertama ketika seorang hamba masuk ke dalam liang lahat, seorang hamba kembali kepada Allah. Jika seseorang meninggal pada hari pertama sampai pada hari ke-7, maka ujian senantiasa akan turun kepadanya. Jika ia tak dikirimi oleh kita, jika tak ada dari orang kaum muslimin, dari keluarganya yang menghadiahkan sesuatu kepadanya, amal saleh ataupun bacaan-bacaan di dalam Al-Quran, sungguh ia adalah orang yang celaka. 7 hari itu dari baginda Rasul. Katanya, ini saya nisbahkan katanya, yakni kata di dalam hadis ini. Sabda baginda Rasul tadi menyebutkan 7 hari pertama. Apa iya? 7 hari pertama itu sangat sulit di dalam barzah. Ini hadis baginda Rasul. Kalau nggak percaya, berangkat duluan. Semangkat kemak mangkat kade. Kita sudah percaya kepada baginda Rasul karena baginda Rasul bercerita kepada para sahabat dan kepada para tabi'in. Taus bin Kaisan berkata, 7 hari pertama adalah hari yang susah bagi setiap orang masuk ke dalam barzah. Saya tidak mau menakut-nakutin orang apabila mati kemudian menjadi ketakutan nantinya, tidak. Artinya dari riwayat ini disebutkan 7 hari pertama Allah turunkan ujian kepada kita di dalam barzah. Taus bin Kaisan meriwayatkannya dari sahabat baginda Rasul. Sufyan Ats-Tsauri juga meriwayatkan dari sahabat baginda Rasul. Saya bisa sebutkan beberapa nama tentang orang-orang yang meriwayatkan tentang 7 hari. Berarti 7 hari juga dari baginda Rasul. 7 hari juga dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengada-ada baginda Rasul. Hitungan 7 hari itu ada. Hitungan 1 tahun itu diajarkan oleh baginda Rasul. Kan sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul adalah baginda Rasul senantiasa datang setahun sekali. Mereka datang mengikuti baginda Rasul bersama para sahabat. Sahabat melihat baginda Rasul mendatangi orang-orang yang ada di Uhud. Uhud adalah tempat pekuburan sahabat-sahabat yang gugur di medan Uhud.
Setahun sekali baginda Rasul datang mengucapkan salam kepada mereka dan mendoakan kepada mereka untuk kebaikan. Hal sunnah atau bukan? Sunnah. Itu sebab tanpa kita sadar kita berada di wilayah sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Tanpa sadar sebenarnya apa yang kita lakukan sunnah. Bahkan tahlilan itu adalah tradisi yang sudah membumi di negeri kita ini karena ajaran para ulama-ulama, tanpa sadar bahwa tahlilan semuanya adalah sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini masih kurang hujah. Saya datangkan satu ayat dari Al-Quran sehingga yakinlah kita bahwa apa yang kita lakukan saat ini adalah merupakan bagian dari ajaran baginda Rasul yang berasaskan Al-Quran dan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah harta yang telah aku berikan kepada kalian. Infak ini adalah bagian dari sedekah. Tetapi sedekah maknanya jauh lebih umum. Infak harus berupa harta, harus berupa benda yang bisa diuangkan, dihargakan. Itu namanya infak. Kalau sedekah umum. Kalau ada orang datang ke rumah kita minta sedekah, beri saja satu senyuman, karena senyuman itu sedekah. Apa kata baginda Rasul? Tabassumuka fi wajhul mu'min ibadah. Tabassumuka fi wajhul mu'min sedekah. Bersedekahlah kepada seorang mukmin dengan senyuman. Timun datang pengemis kabengkon sampean mesem bae. Soal peleman. Karena salah minta. Salah yang ia minta. Seharusnya ia meminta infak. Karena jika ia memerlukan harta, mintalah infak. Menyingkirkan duri yang ada di jalan, sedekah. Jadi kalau ada orang minta sedekah kepada kita, ambil apa yang berbahaya di jalan, kemudian nih sedekah saya. Saya minta uang pak. Oh minta infak. Saya minta beras, minta infak namanya. Karena sedekah bentuknya umum, tetapi Allah menggunakan kalimat wa anfiqu mimma razaqnakum. Berinfaklah dari harta yang aku berikan kepada kalian. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas salihin. Posak banyak saya hafal Al-Quran po. Wa asaddaqu wa akun minas posak. Banyak saya hafal Al-Quran. Wala saya ibu ini paling banyak hafal Al-Quran. Wa akun minas salihin. Allah Subhanahu wa taala berkata, berinfaklah dengan harta yang aku berikan kepada kalian sebelum datangnya kematian kepada setiap orang di antara kalian. Setiap kita akan mati. Setiap kita akan kembali kepada Allah. Cuman kata Habib Helmi tadi, kita nggak yakin bahwa kita bakal diholkan nantinya. Kenapa? Karena kalaupun diholkan nggak ada manakibnya juga. Nggak ada bagus-bagusnya, Beb. Nggak ada. Apa yang mau diomongkan? Manakib itu hanya untuk orang yang memiliki kedudukan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semisal di hari ini kita holkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Mahdali karena kita tahu persis bagaimana kehidupan mereka. Saya bukan memuji karena saya adalah keturunan beliau dari garis sebelah ibu. Tetapi menurut pendengaran saya dari cerita ibu saya, kalau tadi Habib Mustafa sudah cerita, sedikit-sedikit saya mau menambahkan kepada cerita yang ada, yang saya dengar dari ibu saya. Ibu saya adalah putra dari Habib Abdullah Al-Mahdali. Al-Habib Abdullah Al-Mahdali adalah putra dari Habib Ali bin Muhammad Al-Mahdali. Sedikit, walaupun saya bukan dari garis laki-laki, tetapi saya banyak mendengar cerita dari ibu saya. Sebenarnya, untuk melihat manakib seorang hamba Allah, lihatlah dari putra-putranya.
Kalau kita hendak bercerita putra-putra beliau, yang paling banyak kita kenal adalah sirah dari Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Mahdali. Siapa yang tak kenal tentang beliau? Beliau adalah orang yang luar biasa di dalam ibadahnya. Bahkan ibu saya bercerita, belum bangun orang satu rumah, beliau sudah wudhu dan melakukan salat, menyelesaikan semua tugas-tugasnya di dalam zikir. Beliau adalah orang yang menjalankan tarekat Naqsyabandiyah Mudhariyah yang beliau dapat dari orang yang berada atau kuburannya yang berada di Peniraman, yang kita kenal dengan sebutan Syekh Fathul Bari. Beliau mengambil tarekat dari Syekh Fathul Bari, dan beliau adalah orang yang dipuji oleh Fathul Bari, oleh Syekh Fathul Bari. Beliau dipuji luar biasa karena kebaikan zikirnya, karena kebaikan yang ia lakukan di dalam ibadahnya. Ini banyak cerita tentang beliau. Tetapi tentang Habib Ali bin Muhammad Al-Mahdali saya dapatkan dari ibu saya. Konon beliau adalah orang yang suka mengasingkan dirinya. Ia sedang menghabiskan waktunya di dalam beribadah kepada Allah. Bahkan beliau ia habiskan waktunya untuk berpuasa, malamnya untuk beribadah. Pantas kiranya kemudian kita berbicara tentang manaqibnya. Karena apa? Hampir keseluruhan umurnya dihabiskan di dalam beribadah dan memberikan manfaat kepada manusia. Ini orang yang pantas kita berikan manaqib. Kalau kita tunggu-tunggu dulu, mungkin biar di RT nggak dibicarain. Kalau kita nggak viral sama sekali, di RT nggak viral. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut. Sebelum datangnya kematian kepadamu, maka ketahuilah, keluarkan infak. Kenapa? Ulama berkata, berarti infak dari harta yang kita keluarkan adalah yang paling bermanfaat di dalam barzah kita nanti. Sufyan Ats-Tsauri berkata, jika orang hanya memiliki sedikit dari harta yang diinfakkan, ia akan merasa kekurangan sekali kepada adanya infak tak kala ia berada di dalam barzah. Rupanya perjalanan barzah ini perlu infak. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian mengemasnya dengan memberikan makanan kepada orang yang hadir di dalam tahlil. Ada berkatnya enggak kalau tahlilan? Betul Habib Helmi tadi juga. Tergantung, Bib. Kalau orangnya nggak punya yang dikeluarkan hanya kopi sama tambun. Tahu tambun? Tahu. Kue yang seadanya aja. Bagaimana? Apakah sampai? Sampai hal yang begini kata baginda Rasul SAW. Itu sebab bahkan memberikan berkat, memberikan makanan itu bagian dari ayat Al-Quran yang kemudian diterapkan oleh para ulama. Tanpa sadar kita telah mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan sunnah baginda Rasul SAW. Ini hebat ulama kita. Rupanya apa yang kita lakukan di dalam acara tahlilan atau haul, semuanya berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis baginda Rasul. Lalu mengapa mereka mengatakan ini adalah bid'ah? Karena kitab mereka cuma sedikit. Karena kitab mereka, referensi mereka hanya satu kitab. Makanya ajaran mereka dibilang ilmu sebuku. Bukunya cuma satu dari ulama mereka saja. Tetapi mereka belum pernah mau membuka khazanah keilmuan Islam yang luas luar biasa. Sehingganya apa yang dilakukan oleh kita sebenarnya adalah sunnah dari sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata ulama, rupanya setiap orang yang meninggal, setiap orang yang kembali kepada Allah, mereka semuanya menyesal. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tundalah kematianku, berikan waktu kepadaku sedikit. Ingat, kalau malaikat Israel datang ke rumah, nggak bisa diajak kompromi. Kalau bulan Ramadan kita biasa cari malam, ngabuburit, bahasa Sundanya, bahasa Madura, nyari malam. Maka kematian gak perlu dicari. Qul innal mauta alladhi tafirruna min. Kebanyakan orang lari dari yang namanya kematian. Karena Allah bercerita di dalam surat Al-Jumu'ah, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad,
kepada orang-orang yang lari dari kematian, maka kematian akan mendatangi mereka. Tak usah nyari mati, datang TV. Tak perlu. Jangan mabengal kemati. Jangan memberanikan diri untuk menghadapi kematian, karena kematian yang akan datang kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau mampu lari dari kematian, larilah semampu, karena sesungguhnya kematian akan mendatangi kita. Jadi nggak usah cari yang namanya datang sendiri. Itu sebab kemudian kata ulama ahlus sunnah wal jamaah, maka setiap orang pastilah menyesal jika kematian datang kepadanya. Di sini setiap orang mengecualikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengecualikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat Israel diperintah oleh Allah untuk datang kepada baginda Rasul di akhir hayat baginda Rasul, Allah berkata kepada malaikat Israel, datangilah kekasihku dengan sebaik-baiknya wajah, wahai Israel, dan jangan pernah engkau datang dengan wajah yang menyeramkan kepada kekasih. Jika engkau datang kepadanya, jika tidak diizinkan, gak usah masuk. Ini perintah Allah kepada Israel. Kalau ke rumah kita kira-kira begini, Israel gak pakai ngetok pintu. Israel gak pakai ngetok pintu, langsung masuk. Biar dikunci semua pintu, nggak ada gunanya, bisa masuk juga masih. Itu sebab untuk baginda Rasul ini khususiyah, nggak sama dengan orang lain. Setiap kita menginginkan apabila mati datang kepada kita, maka kemudian di antara kita semuanya menyesal. Karena apa? Sedikitnya amal. Sebab itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang menjadi menyesalnya manusia tak kala kematian datang kepadanya. Ketika kematian datang kepadanya, fa'asaddaq, aku akan bersedekah, wa akun minas salihin, dan aku ingin menjadi orang-orang yang saleh. Ahlan sahlan bikum. Kamera malabo to. Malabo. Apa yang disesalkan oleh manusia tak kala ia meninggal nantinya? Karena sedikitnya sedekah dan sedikitnya amal saleh yang dilakukan. Itu sebab kemudian ulama ahlu sunnah wal jamaah menyuruh kita untuk mengeluarkan harta kita tak kala ada orang yang meninggal di antara kita. Bukan itu saja, amal soleh juga diberikan. Apa sebaik-baiknya amal soleh? Sebaik-baiknya kalimat adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tahlilan itu yang kita baca. Isi tahlilan semuanya baik. Jika dijelaskan satu persatu dari apa yang kita baca di dalam tahlil, semuanya memiliki manfaat untuk orang yang telah meninggal, untuk orang yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab apa yang kita lakukan adalah sunnah dari sunnah kenabian. Kita telah membumikan sunnah baginda Rasul di negeri ini, dan apa yang kita lakukan semuanya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Semoga apa yang dilakukan oleh ulama-ulama kita, pelajaran yang telah disampaikan oleh mereka, semuanya bermanfaat bagi kita dan menjadi manfaat yang besar tak kala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita kedatangan seorang tamu yang pastinya beliau datang atas undangan sahibul haul. Biarlah beliau nantinya yang menyampaikan tausiah kepada kita. Semoga Allah berikan manfaat kepada kita dari apa yang nantinya beliau sampaikan kepada kita, dan kita bisa menerapkan di dalam kehidupan kita. Amin, Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
wal ridha wal inayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.